Salam saudaraku semuanya. Perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini berasal dari Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya Bapa. Kita adalah kemiripan dari Bapa, yang pada akhirnya Bapa mempunyai rencana untuk bersatu dengan kita. Itu sebabnya hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, bukan malaikat. Dan hanya manusialah yang dikatakan tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Nah, satu Tuhan Esa kita kenal dari Allah Israel. Kita bersyukur Yesus menunjukkannya kepada kita siapa itu Bapa. Jadi kita mengenal Bapa. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal siapa Allah mereka. Allah mereka hanyalah sebuah konsep, imajinasi mereka, sehingga ada yang menyerupakan bentuk Allah mereka dengan batu, dengan pohon, dengan nama-nama lain menurut imajinasi mereka. Dan kita tahu selain Bapa, di bawah kolong langit ini ada juga Allah lain. Dan di bawah kolong langit ini banyak Allah lain, Allah-Allah kecil. Kalau dalam Alkitab ditulis dalam huruf kecil, Allah-Allah huruf kecil. Jadi secara garis besar ada dua Tuhan di bumi ini, di semesta ini. Tuhan Bapa Surgawi dan Tuhannya bumi, Tuhannya dunia, Tuhan yang kecil. Tuhan Bapa kita merencanakan hal yang baik bagi kita. Sementara Tuhan yang kecil itu banyak macam-macamnya. Bisa uang jadi Tuhan, cintakan dunia itu menjadi Tuhan, perut kita pun jadi Tuhan. Artinya di mana kita menghambakan diri. Tetapi semuanya itu tidak bertujuan baik untuk kita. Mereka hanya memberikan kita kenikmatan sesaat, kepuasan sesaat, tetapi kehancuran. Bukan hanya kehancuran diri kita, tapi seluruh keturunan kita akan bisa berimpak itu. Tuhan membangun Bapa di sorga, membangun hubungan pada kita. Bukan hubungan hanya sampai mati, tapi sampai sepanjang keturunanmu ada di bumi. Itu sebabnya perlu sekali saudaraku mengenal Tuhan Bapa itu. Anda harus cari tahu. Kalau tidak, kita bisa tersesat dengan Allah-Allah kecil, Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Itu sebabnya Hosea pasal 4 ayat 6, yang kusukai adalah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi bukan berarti kita sudah beragama jadi Kristen otomatis kita kenal Tuhan. Belum tentu. Saya pun sebagai pengembala, Anda sebagai pengkhotbah atau pelayan atau jemaat mungkin sudah puluhan tahun jadi Kristen. Itu bukan jaminan kita sudah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ada usaha dari kita. Anda tidak bisa mengenal satu pribadi kalau Anda tidak sering bersama dengan dia, kalau Anda tidak sering berkomunikasi dengan dia. Jadi saya berharap pada seluruh jemaat pemulihan menjelang akhir tahun ini ke depannya, Anda dan saya semuanya harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Bukan kita sekolah teologi baru bisa mengenal Tuhan. Kalau kita punya kesempatan bisa sekolah teologi belajar dan sebagainya, baik. Tapi pengenalan akan Tuhan itu keputusan pribadi dan kemauan kita yang kuat. Tidak peduli kita masih muda, tetapi kalau kita memiliki kerinduan, keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, Anda lah orang yang bisa mengenal Tuhan. Anda bisa bayangkan, mobil yang saya pakai ini banyak instrumennya, persnelingnya itu ada di setir semua, mau cepat mau lambat. Kalau saya tidak mengenal instrumen mobil ini, maka mobil ini tidak akan maksimal dalam performansnya ketika saya mengendarainya, bukan? Jadi perlu sekali kita mengerti hal ini. Puji nama Tuhan, tetap semangat.